Selamat hari Minggu adik-adik. Puji syukur dan terima kasih di mana hari ini, hari yang indah, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan, khususnya kesehatan, sukacita, semangat, menyambut harinya Tuhan, yaitu hari Minggu yang indah ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi, Yesus Kupanggil. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih Tuhan, di mana hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita untuk duduk bersama saudara kami, dan untuk bersiap beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Urapilah kami anak-anak Bunda Roh yang kudus, agar firman yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat tertanam hati kami, menjadi pedoman dan pelita dalam hidup kami. Berkati kami sebagai pengasuh sekolah minggu yang akan memberitakan firman kepada anak-anak-Mu. Urapilah kami dengan Roh yang kudus, agar cerita firman yang akan kami sampaikan adalah cerita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, cerita kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengikuti cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Setelah 2 hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ketika dia tiba di Galilea,
Orang-orang di sana menyambutnya sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putra Tuan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. Kemarin, kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, Kakak Eti mau bertanya kepada adik-adik, bagaimanakah sikap orang tua ketika melihat adik-adik di rumah itu sakit? Pasti tidak ada orang tua yang gembira atau senang atau sukacita melihat anaknya yang sakit. Pasti orang tua itu akan sedih, akan cemas, akan khawatir kalau melihat anak-anaknya sakit. Di saat anak-anaknya demam, mama tidak henti-hentinya mengukur suhu tubuh anaknya ini. Aduh, sudah berapa demamnya anakku ini? Atau aduh, apakah demamnya turun atau belum? Dan ayah kesana kemari ke apotek mencari obat yang tepat buat anaknya agar anaknya itu sembuh. Mengapa demikian ya adik-adik? Karena orang tua itu sangat mengasihi kita, mencintai kita, dan tidak mau melihat kita sebagai anak-anaknya itu sakit. Malah kadang orang tua itu berpikir, biarlah sakit anak saya itu pindah kepada saya, agar anakku ini tidak sakit. Karena cintanya kepada anaknya itu sehingga orang tua itu berkata begitu. Sama dengan cerita yang kita saksikan tadi, di mana anak seorang pegawai istana yang sakit demam, yang anaknya itu sudah hampir meninggal. Ya, jadi cerita ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah tersebar ke seluruh daerah Galilea. Di situ kita bisa baca pada ayatnya yang ke-45, di mana berita mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini telah sampai di daerah-daerah sekitar Galilea, termasuk di Kana, di mana pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di daerah Kana, salah satu kota di sekitar daerah Galilea. Ya, jadi Kana itu masih ada di sekitar Galilea, tapi nama tempat yang Tuhan Yesus itu ada bernama Kana.
Jadi pada saat Tuhan Yesus berada di Kana, ada seorang pegawai istana yang berada di daerah Kapernaum yang kira-kira jauhnya sekitar 26 kilometer dari tempatnya. Dari Kapernaum ke Kana itu kurang lebih 26 kilometer. Jadi ada seorang pegawai istana yang berada di Kapernaum itu mempunyai anak sedang sakit keras. Dia sudah melakukan berbagai cara, mencari obat, mencari tabib untuk menyembuhkan anaknya, tapi tidak terjadi apa-apa. Malah anaknya ini tambah parah sakitnya. Jadi berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini pasti sudah sampai di Kapernaum, sehingga pegawai istana ini mendengar bahwa Tuhan Yesus ini ada di Kana. Jadi dia juga ini mau pergi menemui Tuhan Yesus untuk supaya Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Jadi pegawai istana ini bersama para pengawalnya ini naik kuda menuju ke Kana. Pada saat itu jalan belum jalan yang aspal kayak sekarang ya adik-adik, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada motor ya. Jadi orang pada saat itu alat transportasinya itu hanya kuda, ada keledai atau berjalan kaki. Jadi pada saat itu pegawai istana ini pergi menemui Tuhan Yesus dengan naik kuda ya. Mereka pergi kira-kira setengah hari perjalanan, 1 hari perjalanannya tiba ke Kana. Pada saat itu mereka tiba ke Kana, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi pegawai istana ini dengan muka yang sangat cemas, khawatir ini meminta agar Tuhan Yesus ini datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus itu melihat pegawai istana ini dan pegawai istana ini memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian ini hanya mau melihat mujizat-mujizat yang saya lakukan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada pegawai istana ini, pulanglah, anakmu telah sembuh. Ya, waktu pegawai istana ini mendengar kata-kata Tuhan Yesus, dia ini tidak banyak berpikir lagi, tidak khawatir lagi, tidak bertanya lagi, kenapa kau hanya berkata, pergilah anakmu sudah sembuh. Kenapa kau tidak mau datang ke rumah saya pada saat itu? Tapi pegawai istana ini langsung pulang. Kayak ada keyakinan dalam hatinya bahwa ia percaya kata-kata Tuhan Yesus itu bahwa anaknya itu sudah sembuh. Jadi pada saat itu dia segera pulang, kembali lagi ke rumahnya. Ya, perjalanannya itu jauh lagi ya. Kembali ke rumahnya dan tiba sebelum ia turun dari kudanya, pelayannya itu sudah datang mengatakan kepadanya bahwa anaknya itu sudah sembuh, sudah sehat. Jadi pegawai istana ini mendengar dan ia berpikir, dia bertanya kepada pelayannya ini, kapan ia sembuh? Terus pelayannya ini bilang, kemarin, kira-kira tengah hari ia telah sembuh. Persis seperti pada saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin waktu ia bertemu Tuhan Yesus jam 12 siang, jam 12 siang itu pula anaknya telah sembuh waktu Tuhan Yesus berkata, pulanglah, anakmu telah sembuh. Jadi tepat saat itu juga anaknya sembuh. Maka hati pegawai istana itu sangat bersukacita karena anaknya sembuh. Ya, apa yang terjadi? Seluruh anggota keluarganya itu jadi percaya kepada Tuhan Yesus karena mujizat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kita tahu ya bahwa pegawai istana pada saat itu belum menerima Tuhan Yesus, tapi karena mereka mendengar mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus telah lakukan di daerah Galilea, ia tergerak juga untuk mau menerima mujizat itu. Dan apa yang terjadi? Ia menerima mujizat itu dengan kesembuhan anaknya, dan ia juga menerima Tuhan Yesus sekeluarga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sama seperti kita adik-adik, kita ini sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya akan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu tetap terjadi pada saat ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berhenti percaya kepada Tuhan Yesus.
Di saat kita sakit, kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjamah dan menyembuhkan kita. Obat yang sebelum kita minum obat itu, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus agar ada kuasa yang diberikan Tuhan Yesus melalui obat yang kita minum itu untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Pasti adik-adik di rumah tidak ada yang pernah lupa akan doa kepada Tuhan Yesus. Begitu pula di saat kita sakit, pasti orang tua kita, mama, papa akan berdoa, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik jangan pernah kita meragukan akan mujizat dari Tuhan Yesus. Ya, apalagi pada saat ini, adik-adik pasti bertanya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saya rindu bertemu dengan pengasuh sekolah minggu saya. Saya rindu untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu saya. Saya rindu pergi ke sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman sekolah. Kapan? Saya sudah berdoa, tapi belum juga berakhir pandemi ini. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus mau agar adik-adik tetap bersabar, agar adik-adik tetap tekun setia dalam pengharapan dan dalam doa. Jangan khawatir, sama seperti pegawai istana tadi yang Tuhan Yesus bilang, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dia tidak bertanya lagi, kenapa kau tidak datang? Kenapa tidak pergi lihat dulu? Tidak, dia langsung pulang. Jadi adik-adik, kita harus sabar, kita harus yakin bahwa pada satu saat nanti pandemi yang terjadi ini akan segera berakhir. Kita juga akan bertemu dengan teman-teman kita. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena Tuhan sudah menentukan waktu-waktu terbaik kapan kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan pengasuh sekolah minggu kita, dengan guru-guru kita. Tuhan Yesus mau melihat ketekunan adik-adik. Apakah adik-adik ini walaupun melalui online tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu, tetap setia berdoa, ya. Jadi yakin dan percayalah, kita tetap pasti akan bertemu, beribadah tatap muka bersama-sama, karena Tuhan Yesus mau melihat ketekunan kita dalam doa. Ya adik-adik, Kakak Eti berpesan, kita jangan pernah bosan mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun hanya melalui online, walaupun hanya melalui layar handphone, tapi yakinlah di situ Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mujizatnya itu akan tetap berlaku dalam kehidupan kita sampai sekarang. Jadi apapun yang kita hadapi, terutama kalau kita mau keluar rumah, diajak mama atau papa karena sudah kelamaan dalam rumah, kita mau keluar, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk melindungi kita agar terhindar dari penyakit-penyakit di luar sana. Jadi kita tidak khawatir lagi melangkah, karena kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih
Marilah kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa pada hari ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar selalu melindungi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu hadir dalam hati kami anak-anak-Mu. Puji dan syukur terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman ini mengajarkan kami Tuhan untuk yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu untuk tetap tekun setia dalam doa, tidak putus dalam berpengharapan. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu-Mu diberikan kekuatan, kesehatan dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan senantiasa ada bersama-sama melindungi kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau berdoa buat papa mama kami yang senantiasa mengasihi kami, menyayangi kami. Engkau tahu Tuhan, di tengah pandemi ini mereka senantiasa tetap bekerja Tuhan. Urapilah orang tua kami dengan Roh yang kudus, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit. Biarlah orang tua kami diberkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang masih setia beribadah di rumah, yang masih belajar online di rumah Tuhan. Marilah Tuhan Engkau berikan anak sekolah minggu-Mu kesabaran, pengharapan, kesetiaan untuk tetap tekun berdoa Tuhan. Urapilah anak-anak sekolah minggu dengan Roh yang kudus. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, kepintaran, agar mereka bisa mengikuti ibadah di rumah dengan segenap hati dan penuh sukacita, mengikuti pelajaran-pelajaran melalui online Tuhan. Mereka tetap semangat Tuhan Yesus. Berikanlah mereka akal budi, hikmat, kepintaran, agar walaupun mereka belajar dari jarak jauh, mereka tetap mengerti dan bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Begitu pula kami berdoa Tuhan, mungkin pada saat ini ada anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Marilah Tuhan Engkau urapi mereka dengan Roh yang kudus. Berikanlah mereka kesembuhan, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diminumnya, agar semuanya melalui itu Tuhan, ada darah yang kudus akan mengangkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka sembuh kembali, kuat kembali untuk mengikuti ibadah, mengikuti pelajaran dengan tidak kurang suatu apapun juga. Berkati pula juga Tuhan pengasuh sekolah minggu yang senantiasa mengajar anak sekolah minggu-Mu. Berikanlah kami sebagai pengasuh sekolah minggu sukacita, hikmat, agar kami tetap setia mendampingi anak-anak sekolah minggu-Mu dalam memberitakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Berkati pula pengasuh-pengasuh sekolah minggu dalam tugas dan aktivitas pekerjaan masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 yang masih terjadi di sini segera dapat berakhir. Biarlah mujizat-Mu yang 2000 tahun lalu terjadi tetap berlaku pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan kembali bertatap muka di gereja kami, dan anak-anak sekolah minggu-Mu dengan sukacita bertemu dengan pengasuh sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya dengan tidak kurang satupun juga. Dan pada saatnya juga Tuhan, mereka juga kembali bertatap muka dengan guru mereka di sekolah, bertatap muka dengan teman-teman mereka dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Tuhan anak sekolah minggu-Mu tetap tekun dalam doa dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini seluruh aktivitas kami, hari-hari kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah adik-adik jangan pernah bosan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetap semangat, tetap setia, tetap sukacita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena ibadah sekolah minggu ini, cerita-cerita firman ini Tuhan dan setiap pengasuh sekolah minggu akan memberikan adik-adik kekuatan dan iman rohani adik-adik akan firman Tuhan tetap bertumbuh.
Begitu pula KKRT tetap mengingatkan adik-adik untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, ya, memakai masker dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Dan terutama kita tetap berdoa dan yakin dan percaya bahwa kita akan terhindar dari penularan COVID ini dan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin adik-adik. Sampai jumpa.